Selamat datang di channel kami. Dalam perjalanan kami untuk memahami dunia perbankan syariah yang penuh integritas, kami akan menjelajahi salah satu aspek penting, prinsip anti pencucian uang atau APU dan pencegahan pendanaan terorisme, PPT. Mari kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik perbankan syariah. APU, anti pencucian uang. Mari kita mulai dengan prinsip anti pencucian uang, APU. APU adalah upaya aktif dari lembaga keuangan, termasuk bank syariah, untuk menghindari dan mencegah upaya pencucian uang hasil dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan. Prinsip ini mendasarkan diri pada nilai-nilai integritas dan transparansi. Bagaimana prinsip APU diterapkan dalam praktik perbankan syariah? Pertama-tama, bank syariah melakukan verifikasi identitas nasabah dengan sangat ketat. Ini berarti memastikan bahwa identitas setiap nasabah dikonfirmasi melalui dokumen-dokumen resmi seperti KTP, SIM, atau paspor. Selain itu, bank syariah juga secara rutin memantau transaksi nasabah. Jika ada transaksi yang mencurigakan, seperti jumlah besar yang tak biasa, transfer internasional tiba-tiba, atau pola transaksi yang aneh, bank wajib melaporkan hal tersebut kepada otoritas yang berwenang. Dengan melakukan ini, bank dapat membantu pihak berwenang mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mengambil langkah-langkah untuk pencegahannya. Pelaporan transaksi mencurigakan ke OJK. Jika bank syariah mendeteksi transaksi yang mencurigakan, mereka wajib melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, seperti OJK. Prinsip APU juga melibatkan pemisahan dana antara dana nasabah dan dana bank itu sendiri. Ini membantu mencegah pencampuran dana hasil kegiatan ilegal dengan dana yang sah. Dengan cara ini, bank syariah memastikan bahwa dana yang masuk ke dalam sistem keuangan bersumber dari aktivitas yang legal dan sah. Sekarang, mari kita beralih ke prinsip lain yang sangat penting dalam perbankan syariah, prinsip pencegahan pendanaan terorisme atau PPT. Bagaimana prinsip PPT diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah? Salah satu langkah utama adalah pemeriksaan yang ketat terhadap sumber dana nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan legal. Dengan melakukan pemeriksaan yang cermat ini, bank syariah dapat mengidentifikasi sumber dana yang mencurigakan atau berpotensi terkait dengan aktivitas terorisme. Prinsip PPT juga melibatkan kerjasama erat antara bank syariah dan otoritas pemerintah atau lembaga pengawas. Bank syariah wajib melaporkan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Dengan saling berbagi informasi, bank syariah dapat membantu pihak berwenang mengidentifikasi pola dan tren yang berkaitan dengan pendanaan terorisme. Apa yang dimaksud dengan transaksi tidak biasa? Ini mengacu pada transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan pola transaksi normal atau biasa dari nasabah. Transaksi ini dapat mencakup jumlah yang besar dan tiba-tiba, frekuensi transaksi yang mencurigakan, atau transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Di era digital ini, teknologi memainkan peran kunci dalam implementasi APU dan PPT. Bank syariah menggunakan analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Tidak hanya itu, bank syariah memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai prinsip APU dan PPT, serta menjalankan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Audit internal dan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh tim independen yang memberikan pandangan independen tentang apakah bank telah mengikuti standar dan peraturan, termasuk APU dan PPT bank syariah. Mereka memastikan bahwa kebijakan APU dan PPT diterapkan secara efektif dan sesuai. Kebijakan ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti oleh setiap satuan kerja dalam bank syariah. Proses yang terdefinisi dengan jelas membantu meminimalkan risiko dan menciptakan konsistensi dalam implementasi. Proses program pelaporan. Setiap satuan kerja terkait memiliki tanggung jawab yang ditetapkan dalam program APU dan PPT. Ini memastikan bahwa tugas dan wewenang terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme terbagi dengan tepat. Proses pelaporan APU dan PPT pada sigap OJK bisa dilihat pada panduan penggunaan sigap terbaru karena kalau dibahas di sini akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Terima kasih telah menemani kami dalam pemahaman ini. Jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar Anda terus mendapatkan informasi berharga dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.